Halo adik-adik sekalian, teman-teman. Ketemu lagi pada video saya tentang teori relativitas Einstein. Pada kali ini saya akan membahas mengenai basis vektor dan dimensi suatu ruang. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang basis vektor, pada video-video sebelumnya seringkali kita membahas bahwa basis vektor itu dikenalkan sebagai vektor referensi atau vektor acuan gitu ya. Dalam hal ini acuan dalam arah gitu ya. Dalam arah. Utamanya kalau kita membahas tentang ruang datar atau ruang flat, contohnya di Cartesian, dan di sana kita sebutkan bahwa setiap poin dalam ruang berdimensi n, jadi setiap poin atau titik gitu ya, titik pada ruang berdimensi n, maka terdapat n buah basis vektor gitu ya. Atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa terdapat n buah arah yang independen. Jadi dapat dikatakan juga bahwa pada ruang berdimensi n terdapat n buah arah yang bebas, saling bebas begitu. Nah, terkait dengan ini tidak salah gitu ya. Cuman kita akan kalau kita berbicara arah, kita akan sangat sulit untuk nanti membayangkan kalau kita sudah berbicara lebih dari 3 dimensi begitu. Karena ketika kita berpikir tentang 4 dimensi, maka kita akan sulit sekali menentukan kemana arah dimensi keempat itu. Karena dalam 3 dimensi kita taunya arahnya hanya atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, seperti itu kan. Sehingga dimensi 4 itu tentu saja kita akan sangat sulit untuk memikirkannya. Maka kita akan memberikan suatu definisi gitu ya, definisi terkait dengan basis vektor ini agar dia definisinya itu agar dia lebih umum gitu ya. Bahwa definisinya sebagai berikut. Suatu kumpulan vektor gitu ya. Jadi ada vektor-vektor E1, kemudian E2, E3 dan seterusnya sampai En, dikatakan bebas linier gitu ya. Dikatakan bebas linier gitu jika tidak terdapat bilangan real A1, A2 dan seterusnya sampai An yang tidak nol. Perhatikan ya, tidak terdapat bilangan real A1 yang tidak nol gitu ya. Jadi harus nol, artinya yang memenuhi persamaan A1 E1 plus A2 E2 plus dan seterusnya AN EN itu sama dengan 0.
atau dengan kata lain kombinasi linier dari kumpulan vektor tersebut itu diset sama dengan 0, maka koefisiennya itu haruslah 0. Jadi tidak boleh tidak 0. Nah, jadi ini disebut sebagai kombinasi linier. Jadi kombinasi liniernya ini menghasilkan A1 sampai AN itu sama dengan 0. Maka itu disebut sebagai bebas linier. Secara geometri, definisi ini berarti bahwa kumpulan vektor E1, E2, dan seterusnya EN itu dikatakan bebas linier jika tidak mungkin untuk membuat poligon tertutup dari vektor tersebut, gitu ya, dari vektor-vektor tersebut, meskipun kita melakukan segala cara termasuk mengubah panjangnya. Artinya dengan kata lain juga bahwa kita tidak dapat menghasilkan penjumlahan vektor 0 meskipun kita meskipun kita mengubah panjangnya, gitu ya, atau memberikan skala pada vektor-vektor tersebut. Nah, sebaliknya, suatu vektor yang tidak bebas linier itu disebut sebagai vektor yang bergantung linier, gitu ya. Nah, contoh yang bergantung linier, gitu ya, bergantung linier, misalnya kita mendapatkan ada 3 vektor dalam 2 dimensi 2D, ada 3 vektor, gitu ya. Jadi saya gambarkan ada X, Y, maka kita ada vektor V1, kemudian ada V2 dan V3. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa dengan kumpulan vektor V1, V2, V3 ini membentuk poligon tertutup, sehingga ini disebut sebagai bergantung linier, gitu. Oke. Nah, sekarang umumnya, gitu ya, umumnya dua vektor yang memiliki arah yang berbeda dalam 2 dimensi, gitu ya, dalam 2 dimensi dapat kita katakan itu bebas linier, gitu. Kemudian namun jika 3 vektor dalam bidang, gitu, dalam bidang itu biasanya dia meskipun arahnya berbeda-beda, jadi meskipun
arahnya berbeda-beda, itu biasanya pasti bergantung linier gitu. Oke, karena 3 vektor dalam bidang itu pasti pasti akan ada cara membentuk poligon tertutup dari ketiga vektor tersebut gitu. Nah, terkait dengan bebas linier ini, jadi terdapat himpunan vektor-vektor yang bebas linier, terdapat himpunan maksimal gitu ya, terdapat himpunan maksimum vektor-vektor yang bebas linier. Maksudnya seperti ini, jumlah himpunan vektor yang bebas linier itu bisa jadi tidak maksimum. Contohnya dalam 3 dimensi, maka kumpulan 2 vektor, nah itu bisa bebas linier, bukan? Bebas linier. Sedangkan 3 vektor itu juga memungkinkan dia bebas linier gitu. Nah, sekarang pertanyaannya berapa kumpulan jumlah vektor atau himpunan vektor yang bebas linier dalam suatu ruang itu, begitu. Nah, caranya adalah jika himpunan E1, E2, E3 dan seterusnya, En, kumpulan vektor ini adalah bebas linier maksimum gitu ya, bebas linier maksimumnya, dapat menghasilkan bebas linier maksimumnya, maka pasti terdapat vektor U gitu ya, vektor U yang mana jika ditambahkan dalam kumpulan tersebut maka akan membuat E1, E2, E3 dan En serta U itu sendiri yang menjadi bergantung linier gitu. Atau dengan kata lain dapat dituliskan dengan A1 E1 plus A2 E2 plus AN EN plus U itu sama dengan 0 ya, berarti U nya itu adalah min A1 E1 plus A2 E2 plus dan seterusnya plus A ya minus A3 AN ya EN gitu. Artinya pasti terdapat suatu vektor U yang merupakan kombinasi linier dari vektor tersebut begitu. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa terdapat himpunan vektor-vektor, himpunan maksimum vektor-vektor yang bebas linier, yang mana jika sudah maksimum maka pasti kita bisa menemukan sebuah vektor yang jika dimasukkan ke sana akan membuat himpunan vektor-vektor tadi itu menjadi bergantung linier gitu. Nah, disinilah kemudian kita akan mendefinisikan suatu basis gitu ya, bahwa vektor basis atau basis vektor itu akhirnya didefinisikan sebagai gitu ya, adalah himpunan
maksimum vektor yang bebas linier dalam suatu ruang gitu. Oke. Dalam hal ini, maka jika kita memiliki suatu vektor U, maka U pasti bisa dituliskan sebagai kombinasi linier gitu ya dari vektor-vektor basis itu atau vektor-vektor yang bebas linier itu, yang mana U ini akan memiliki komponen dapat dituliskan dengan U1E1 gitu kan, plus U2E2 dan seterusnya sampai UNEN dengan A1A2 nya saya ganti U karena dia merupakan komponen vektor dari U, atau kita bisa tuliskan ini menjadi UIEI seperti itu. Oke. Nah, jadi jelas bahwa definisi basis vektor itu belum tentu merupakan vektor satuan saja gitu, tetapi kumpulan dari suatu vektor-vektor yang bebas linier dan kumpulan itu adalah maksimum gitu ya dalam suatu ruang, maka itu bisa dikatakan sebagai basis gitu ya, atau basis vektor. Nah, kemudian bagaimana dengan dimensi? Nah, ini sedikit lagi, bahwa dimensi dalam suatu ruang itu didefinisikan sebagai jumlah gitu ya, jumlah vektor, dalam hal ini adalah vektor basis gitu ya, pada suatu ruang. Nah, contohnya maksudnya adalah seperti ini. Jika pada suatu ruang terdapat 3 vektor maksimum yang bebas linier, berarti terdapat jumlah basis sebanyak 3. Nah, jumlah basis inilah yang mencerminkan dimensi begitu. Ingat, jumlah basis itu menyatakan 3 vektor yang vektor maksimum yang bebas linier. Nah, berarti di sini kalau ada 3 maka dimensinya adalah 3. Karena kalau kita tidak katakan maksimum, bisa jadi dalam 3 dimensi 2 vektor bebas linier, tapi jumlah basisnya kan kalau kita katakan basis ya tidak 2 gitu loh, karena dia belum maksimum. Jadi kita harus cari, sehingga kalau misalnya kita mendapatkan bahwa ada 4 vektor maksimum yang bisa bebas linier pada ruang tersebut, maka bisa dikatakan bahwa dimensi dari ruang itu adalah 4 begitu. Oke. Nah, demikian bahasan kita tentang basis vektor dan dimensi suatu ruang.